kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan, menumbangkan kuasa kerajaan kegelapan. Pintu surga kini dibukakan bagi mereka yang menantikan. Kebangkitan Kristus adalah kenyataan, mengalahkan sengat maut mematikan, menghidupkan semangat pengharapan bagi mereka yang dialami kematian. Kebangkitan Kristus adalah kebenaran, penggenapan janji dalam firman Tuhan. Tak akan ada lagi sebuah ketakutan untuk menghadap Yesus Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berkumpul pada pagi hari ini, di hari Minggu 12 April 2020, di rumah kita masing-masing untuk memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau 2 hari yang lalu, di hari Jumat, kita bersama-sama berkumpul untuk mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hari ini kita bersama-sama memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati, dipakukan di kayu salib. Mayatnya diturunkan, kemudian dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus berkuasa. Berkuasa atas maut. Kita bersama memperingati baik kematian maupun kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di tahun 2020 ini, di tengah-tengah situasi dunia, termasuk juga situasi di bangsa Indonesia yang kita cintai, yang sedang dilanda dengan ketakutan yang luar biasa, kesedihan, ketidaknyamanan, ketidakpastian karena penyebaran virus corona yang masih berjalan hingga saat ini. Dan kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Kita diinstruksikan untuk tinggal di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Dan bagi kebanyakan orang, mulai ada ketidaknyamanan. Ada yang juga yang mulai stres karena mereka biasanya pergi bertemu dengan orang, tetapi sekarang hanya tinggal di rumah. Dan mulai muncul gejolak, utamanya secara ekonomi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, pasti Tuhan punya maksud di balik apa yang saat ini terjadi. Inilah saatnya kita mulai merenungkan apa sebenarnya yang terpenting di dunia ini. Apa yang sebenarnya terpenting dalam hidup ini. Seorang bernama Konrad Adenauer, dia kanselir Jerman tahun 1949 sampai 1963. Dalam tulisannya, dia mengajukan sebuah pertanyaan. Apa
hal yang paling penting di dunia ini. What is the most important thing in the world? Dan menurut Konrad Adenauer ini, hal yang paling penting di dunia ini adalah kebangkitan Yesus Kristus. Jika Kristus itu hidup, jika Kristus itu bangkit, maka ada harapan bagi dunia ini. Tetapi kalau Yesus Kristus itu dia tidak bangkit, dia tetap tinggal di dalam kubur, itu artinya kita tidak bisa melihat seberkas sinar harapan bagi dunia ini. Itu artinya bahwa kebangkitan Kristus itu sangatlah penting, karena memberikan harapan bagi dunia. Perenungan kita pada pagi hari ini, saya ambil dari Injil Yohanes, pasal 20, ayat 19 sampai yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dalam Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai yang ke-23 ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan 3 makna kebangkitan Tuhan Yesus. 3 makna kebangkitan Tuhan Yesus. Makna yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Pada waktu itu, para murid berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu Yesus ditangkap, diadili, kemudian dijatuhi hukuman mati dengan dipakukan di kayu salib. Para murid pada waktu itu, mereka pergi, meninggalkan Yesus. Ada yang tetap tinggal untuk melihat apa yang terjadi dengan Yesus sampai Yesus dikuburkan. Tetapi kematian Kristus pada waktu itu rupa-rupanya membuat ketakutan di dalam diri murid-murid Yesus. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang telah menjatuhkan hukuman mati
kepada Yesus. Mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu yang terkunci. Dan dalam situasi di mana para murid pada waktu itu ketakutan, Yesus yang bangkit datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali Yesus menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Dalam ayat yang ke-19 bagian akhir dan ayat 21a. Yesus menyapa murid-muridnya yang sedang ketakutan pada waktu itu dengan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya memberikan kesejukan, memberikan keteduhan, memberikan ketentraman di tengah-tengah ketakutan yang sedang mereka hadapi pada waktu itu. Berbicara tentang damai sejahtera, Yesus dalam salah satu pernyataannya, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, dia menyatakan demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus memberikan damai sejahteranya. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang mengenyahkan ketakutan. Hari-hari ini dunia sedang dilanda yang namanya ketakutan. Instruksi untuk tinggal di rumah, bahkan juga menjaga jarak satu dengan yang lain. Takut ketemu dengan orang. Jangan-jangan nanti kena virus, terjangkit virus. Ada ketakutan di mana-mana. Dan barangkali kita juga sebagai umat Tuhan juga diperhadapkan kepada situasi seperti para murid pada waktu itu. Ketakutan dengan apa yang sedang terjadi. Tetapi Yesus yang bangkit memberikan damai sejahteranya. Makna kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan sukacita. Para murid tidak hanya diliputi dengan ketakutan, tetapi juga kesedihan, kepedihan, dan duka cita. Karena kematian Yesus, Guru dan Tuhan mereka, kehilangan seseorang yang bersama dengan mereka, yang mengajar mereka, yang memperhatikan mereka, yang melatih mereka, dan terus memberikan yang terbaik kepada mereka. Tapi mereka menghadapi kenyataan bahwa Yesus mati, disalibkan, kemudian dikuburkan, dan membuat kesedihan, kepedihan, duka cita di hati para murid. Tapi kebangkitan Yesus memberikan sukacita. Dalam ayat yang ke-20 yang tadi kita sudah baca, dinyatakan ketika mereka melihat
Yesus. Dan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita. Kepedihan, kesedihan, duka cita para murid yang mereka rasakan di hari-hari itu berubah menjadi sukacita karena kehadiran Yesus. Banyak orang yang saat ini sedang bersedih, sedang berduka cita dengan penyebaran virus corona ini. Karena mereka menghadapi kenyataan bahwa anggota keluarga mereka, sahabat-sahabat mereka, orang-orang yang mereka kasihi meninggal karena terjangkit virus corona ini. Beberapa hari yang lalu saya melihat berita di televisi. Berita dari luar negeri, CNN. Waktu itu ada seorang reporter mewawancarai seorang wanita. Dan wanita yang diwawancarai ini sedang di dalam kesedihan, sedang di dalam duka cita. Karena hanya dalam rentang waktu 1 minggu, dia kehilangan orang tuanya yang dia kasih. Meninggal karena virus corona. Yang pertama, dia kehilangan ayahnya. 1 minggu kemudian, dia kehilangan ibunya. Juga karena virus corona. Suatu yang sangat berat. Suatu yang menyedihkan. Yang membawa pada duka cita yang mendalam. Waktu yang sangat pendek. Kehilangan orang-orang yang terkasih. Dan banyak orang yang merasakan situasi yang sama seperti yang dialami oleh wanita ini tadi. Menghadapi kenyataan kehilangan orang-orang yang terkasih. Tapi kebangkitan Yesus memberikan sukacita. Dan yang ketiga, makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan tugas untuk dilakukan. Yesus memberikan damai sejahteranya. Dia juga memberikan sukacitanya. Tetapi dia juga memberikan tugas untuk para murid. Agar mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dalam ayat yang ke-21 dan 22 dinyatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus memberikan tugas kepada para murid untuk menjadi utusan, untuk menjadi duta Yesus di dunia ini. Sama seperti Bapa telah mengutus Yesus, demikian juga sekarang Yesus mengutus murid-muridnya.
Tugas yang pastilah tidak mudah. Tugas yang pastilah dalam pelaksanaannya akan diperhadapkan kepada tantangan, bahkan penderitaan. Karena tugas yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya adalah untuk memberitakan Dia yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Supaya setiap orang yang berdosa beroleh kehidupan yang kekal. Ketika mereka mendengar berita tentang Yesus. Menerima dan percaya kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya memberikan tugas kepada para murid, tetapi Dia juga memberikan penyertaannya. Siapa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid untuk menyertai mereka dalam menjalankan tugas itu? Yaitu Roh Kudus. Dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Roh Kudus yang memberikan tuntunan. Roh Kudus juga yang menginsafkan manusia akan dosa, akan penghakiman dan penghukuman. Diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Pada waktu itu. Dan nanti Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perjalanan waktu, setelah Yesus naik ke surga, kita tahu dalam kitab Kisah Para Rasul, hari Pentakosta, Roh Kudus turun, memberikan kuasa kepada para murid. Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, menyampaikan tentang siapa Kristus yang telah datang ke dunia, telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Dan dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, banyak orang yang mendengar khotbah Petrus pada waktu itu. Mereka menjadi terharu, hati mereka tersentuh. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk kami bisa diselamatkan? Dan Petrus menyatakan, bertobatlah. Dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal 2, hari itu, di hari Pentakosta, 3.000 jiwa bertobat, memberi diri dibaptis, percaya kepada Yesus. Dan terus bergerak melihat bagaimana para rasul, mereka melaksanakan perintah daripada Yesus untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan mereka. Ada seorang anak, dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia juga mengajak ayahnya, bapaknya, untuk juga mau percaya kepada Yesus. Berulang kali anak ini dia menceritakan Yesus kepada bapak. Bahkan mengajak bapaknya untuk pergi ke gereja. Tetapi bapaknya selalu menolak. Sampai pada satu hari Minggu, anaknya ini, dia menggandeng bapaknya, kemudian mengajak bapaknya ke gereja. Dengan terpaksa, bapaknya kemudian mengikuti kemauan anaknya untuk pergi ke gereja. Dan ketika tiba depan pintu gereja, bapak ini merasakan ada yang mendorong dia untuk masuk. Dan yang
yang mendorong dia untuk masuk adalah anaknya. Dan sambil mendorong bapaknya masuk ke dalam, anaknya berkata seperti ini, Tuhan Yesus, ini bapakku. Aku ingin dia percaya kepadamu dan menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesuatu terjadi. Bapak Ibu sudah terkasih. Bapak daripada anak. Hari itu juga dia memutuskan untuk percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saat ini ada dalam situasi tidak banyak orang mengalami ketakutan. Banyak orang mengalami apa yang akan kita bagikan bagi dunia ini dalam segala keadaan yang sedang terjadi saat ini. Berita apa yang akan kita bagikan bagi dunia ini? Setiap hari kita mendengar berita-berita melalui media cetak, elektronik, media sosial, hal yang berkaitan dengan virus corona. Banyak orang mengalami takut. Tapi inilah saat ini. Kita sebagai umat, mari kita memviralkan, kita memberitakan, kita menyampaikan Yesus Kristus yang bangkit. Karena hanya di dalam Yesus Kristus saja ada harapan bagi dunia ini. Karena dia adalah juru selamat dunia. Saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mulai hari ini dan untuk waktu-waktu selanjutnya, gunakan apa yang kita punya. Terutama kita bisa memviralkan, memberitakan Yesus Kristus yang bangkit. Melalui tulisan-tulisan yang kita bagikan. Melalui kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan. Bagaimana Yesus Kristus mengubah kehidupan kita. Dan menjadikan hidup kita berarti. Inilah 3 makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan sukacita. Dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan tugas untuk kita lakukan. Yaitu menjadi saksi di dunia ini. Banyak orang sedang membutuhkan yang namanya pengharapan. Banyak orang membutuhkan yang namanya kekuatan. Banyak orang sedang menanti-nantikan jawaban atas apa yang sedang terjadi saat ini. Jawabannya, sebagaimana yang disampaikan kanselir Jerman tadi, adalah kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan harapan bagi dunia. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, kita tidak akan gentar. Sebab Yesus hidup, hidup kita ini menjadi berarti. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita merenung apa hal yang paling penting di dunia ini dan apa hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Jawabannya hanya satu. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menolong, memberkati, menguatkan sekali.
Bapa di surga, kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Kami belajar pada pagi hari ini apa makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi para murid dan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan sukacita. Tapi kebangkitan Yesus Kristus juga memberikan tugas untuk dilakukan, yaitu menjadi utusan Kristus, menjadi saksi Kristus di dunia ini. Di tengah-tengah situasi yang sedang mencekam, menakutkan, dan banyak orang juga yang bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dan sampai kapan hal ini akan berakhir. Kiranya kami bisa melihat apa yang paling penting di dunia ini, apa yang paling penting dalam hidup ini, bahwa yang paling penting dalam dunia dan hidup ini adalah kebangkitan Yesus Kristus. Karena kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan, menjadikan hidup ini berarti. Dan Tuhan akan menolong kami semua untuk bisa memaknai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kami mau pakai kesempatan yang ada saat ini untuk membagikan Kristus Yesus yang bangkit. Melalui setiap perkataan yang kami ucap, melalui tulisan-tulisan yang kami bisa bagikan. Demikian juga kesaksian-kesaksian yang kami bisa sharekan kepada orang-orang di sekeliling kami. Maupun melalui media, di mana kami bisa dengan cepat, dengan mudah bisa menginformasikan hal-hal yang utama, hal yang penting. Diberkatilah kami semuanya oleh Tuhan dengan anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan menebusku. Menyucikan dan menebus hidup
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan damai sejahtera untuk kita, memberikan sukacita untuk kita, dan mengingatkan kita untuk kita menjadi saksi Kristus di dunia ini. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan melimpahkan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Kita bersama akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari. Kita berdoa sebagaimana yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.